Selamat pagi, sahabat retail. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya buat data barang baru. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah kita login, kita masuk ke input data. Setelah input data, kita input data produk. Nah, di sini ada produk, jasa, paket, poin, periode, setting. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini ada kode produk, barcode, nama, kemasan, PPN atau tidak, harga beli sesudah PPN, dan harga jual sesudah PPN. Nah, untuk kode produk ini menandakan lebih ke kategorinya. Jadi kita misalnya mau bikin soft drink, pastiin dulu kode produknya, kodenya berapa. Nah, untuk ngeceknya di sebelah sini. Nah, daftar departemen atau kategori. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, ada 110 soft drink dan seterusnya. Apabila teman-teman ingin membuat nama kategori atau departemen yang baru, klik aja di tanda panah ini, plus ini, terus pastiin angka yang belum ada di 3 digit depan ini yang diinput. Contoh di sini 930 belum ada. Nah, berarti di sini 930. Nama departemennya apa? Misal kunci snack contohnya ya. Nah, setelah itu baru kita simpan. Cek. Nah, sudah tersimpan atau terbuat. Setelah itu baru kita bikin kode produknya. Contoh nih, misal kayak contoh kita ada kunci snack 1. Nah, kita bikin aja kodenya masukin 930, terus baru ditekan F2. F2 yang di keyboard ya. Otomatis dia akan ngisi. Nah, setelah sudah terisi otomatis, baru barcode-nya dimasukin. Bisa di-scan atau ketik manual. Apabila tidak ada barcode, kita bisa bikin sendiri. Kayak contoh, biasanya kalau saya disamain aja antara kode produk dan barcode-nya. Biar agar lebih memudahkan aja. Setelah itu baru di-enter. Misal di sini, nah, kita kasih nama produknya. Nah, itu ada urutannya ya teman-teman. Jadi kayak misal dia itu harus judulnya dulu atau bahasanya yang paling gampang dilihat. Contoh misal matahari. Nah, setelah judul atau jenisnya itu, lebih tepatnya mereknya itu baru jenisnya apa. Kayak contoh kerupuk. Nah, setelah jenisnya apa baru rasanya. Entah itu pedas, manis, gurih, dan sebagainya. Maka contoh saya ngambil pedas. Baru yang terakhir adalah gramasinya. Kayak contoh misal saya ngambilnya 100 gram gitu. Baru di enter. Setelah itu ada kemasan, kita biasanya ngisinya antara pieces itu satuan terkecil, pack itu apabila satu pack isinya berapa pieces dan sebagainya. Jadi kalau misal itu tergantung dari kita penjualannya juga. Cuma kalau untuk snack rata-rata kita hitungannya pieces. Kenapa enggak gram? Karena kan kita sudah ada di penawanya gram. Jadi nggak perlu kita tulis lagi gram. Kecuali kayak contoh kita jualnya emang pedas apa langsung gramasi kayak snack tapi snack yang kiloan. Nah itu kan kita mau setting gramasinya sendiri nih atau bahasanya kita nimbang sendiri baru nanti kemasannya gram seperti itu. Setelah itu baru di enter. Nah pastiin itu ada PPN atau tidak. Apabila ada ketik ya, apabila tidak klik tidak. Setelah itu, kan misalnya tidak, nah baru kita dimasukkan di harga beli sesudah PPN. Nah, harga beli sesudah PPN tetap aja, lu mas kenapa nggak di sebelahnya? Karena nanti yang lebih terupdate itu yang di sini. Jadi tinggal teman-teman langsung aja isi di sini. Contoh harganya 8.000. Nah, harga jualnya berapa? Nah, kalau kunci biasanya itu kan jadi ditentuin sama dari distributornya ya. Cuma kan kadang kita juga bisa nge-up sendiri. Itu tergantung dari kebijakan sih sebenarnya. Nah, kalau saya ini contoh aja saya mau jualnya 10.000. Jadi kita dapat keuntungannya 25%. Nah, setelah itu kalau udah selesai semuanya, baru kita klik simpan. Oke. Terus ada yang nanya, loh kenapa kok
Kan ini bisa harga grosir juga ya? Bisa. Cuma sebelum kita setting harga grosir dan harga jual member dalam kelompok, pastiin dulu kita datanya itu udah terbuat atau dibikin dulu gitu. Jadi kalau misal kayak tadi kita bikin baru tapi belum disimpan, kita mau ngeklik harga grosir atau harga jual member itu nggak bisa. Nah, kan tadi udah bikin 93000. Bisa kita cari kodenya di sini atau kita juga bisa nyari di daftar produk di sini. Nah, misal konsi, konsi matahari, sorry, matahari. Nah, di sini ada matahari kerupuk pedas. Nah, udah kan? Jadi terbuat. Nanti kita bisa nyari juga barang yang lain di sini di daftar produk Aqua. Nah, itu akan muncul kayak gitu. Nah, sekarang kan udah bikin data produknya, terus aku pengen jual harga apa namanya matahari kerupuk pedasnya itu dijual grosiran, jadi kayak beli 3 atau beli 10 nanti harganya lebih murah. Itu bisa dengan cara klik dulu harga grosir, terus masukkan kuantitinya, misal di angka 3, ya kan? Nah, harga grosirnya berapa? Kan tadi harganya 10.000 per piece. Nah, kita buat misal 9.000. 9.000 dikali 3 berarti 27.000. Nah, terus barcode-nya nggak perlu diisi nggak apa-apa, cuma kemasannya yang harus diisi ya teman-teman. Jadi kita misal bikinnya aja per pack atau bandit, bandit, bandit gini. Udah kita simpan. Nah, kalau udah disimpan, baru kita simpan lagi di sini. Nah, terus kita ngeceknya apakah harga ini sudah bisa masuk ke atau ke edit di penjualan atau tidak. Kita tinggal balik lagi ke sini, terus transaksi, penjualan, masukkan, tadi cari matahari. Nah, kalau satu, 10.000 kalau misalnya kita ganti 3, dia otomatis berkurang. Nah, itu yang dimaksud dengan harga grosir. Nah, ini kita nolkan dulu, baru kita balik, kembali lagi ke input data. Nah, terus di sini ada beberapa fitur ya teman-teman. Nah, kalau sebelah sini yang tadi udah dijelasin, daftar departemen atau kategori. Sedangkan kalau di sebelah sini itu daftar produk buat mencari produk atau departemen. Nah, terus di sini itu clear kalau misal kita udah ngisi tapi ternyata mau input ulang di clear. Nah, sedangkan kalau yang ini hapus produk, kayak misal kita mau hapus produk, salah satu hapus produk. Misal ini, kan baru kita hapus, otomatis di sini di kerupuk dia udah nggak ada lagi gitu. Nah, terus kalau untuk jasa atau diskon, kalau kita misal mau masukin jasa bisa juga. Cuma untuk jasa, paket, poin, periode promo dan setting, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Begitu, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, sahabat retail. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya buat data barang baru. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah kita login, kita masuk ke input data. Setelah input data, kita input data produk. Nah, di sini ada produk, jasa, paket, poin, periode, setting. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini ada kode produk, barcode, nama, kemasan, PPN atau tidak, harga beli sesudah PPN, dan harga jual sesudah PPN. Nah, untuk kode produk ini menandakan lebih ke kategorinya. Jadi kita misalnya mau bikin soft drink, pastiin dulu kode produknya, kodenya berapa. Nah, untuk ngeceknya di sebelah sini. Nah, daftar departemen atau kategori. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, ada 110 soft drink dan seterusnya. Apabila teman-teman ingin membuat nama kategori atau departemen yang baru, klik aja di tanda panah ini, plus ini. Terus pastiin angka yang belum ada di 3 digit depan ini
yang diinput. Contoh di sini 930 belum ada. Nah, berarti di sini 930. Nama partainya apa? Misal kunci snack contohnya ya. Nah, setelah itu baru kita simpan. Cek. Nah, sudah tersimpan atau terbuat. Setelah itu baru kita bikin kode produknya. Contoh nih, misal kayak contoh kita ada kunci snack 1. Nah, kita bikin aja kodenya masukin 930, terus baru ditekan F2. F2 yang di keyboard ya. Otomatis dia akan ngisi. Nah, setelah udah terisi otomatis, baru barcode-nya dimasukin. Bisa di-scan atau ketik manual. Apabila tidak ada barcode, kita bisa bikin sendiri. Kayak contoh, biasanya kalau saya disamain aja antara kode produk dan barcode-nya. Biar agar lebih memudahkan aja. Setelah itu baru di enter. Misal di sini, nah kita kasih nama produknya. Nah, itu ada urutannya ya teman-teman. Jadi kayak misal dia itu harus judulnya dulu atau bahasanya yang paling gampang dilihat. Contoh misal matahari. Nah, setelah judul atau jenisnya itu, lebih tepatnya mereknya itu baru jenisnya apa. Kayak contoh kerupuk. Nah, setelah jenisnya apa baru rasanya. Entah itu pedas, manis, gurih, dan sebagainya. Maka contoh saya ngambil pedas. Baru yang terakhir adalah gramasinya. Kayak contoh misal saya ngambilnya 100 gram gitu. Baru di enter. Setelah itu ada kemasan, kita biasanya ngisinya antara pieces itu satuan terkecil, pack itu apabila satu pack isinya berapa pieces dan sebagainya. Jadi kalau misal itu tergantung dari kita penjualannya juga. Cuma kalau untuk snack rata-rata kita hitungannya pieces. Kenapa enggak gram? Karena kan kita sudah ada di penamaannya gram. Jadi nggak perlu kita tulis lagi gram. Kecuali kayak contoh kita jualnya emang pedas apa langsung gramasi kayak snack tapi snack yang kiloan. Nah, itu kan kita mau setting gramasinya sendiri nih atau bahasanya kita nimbang sendiri baru nanti kemasannya gram seperti itu. Setelah itu baru di enter. Nah, pastiin itu ada PPN atau tidak. Apabila ada, ketik ya, apabila tidak, klik tidak. Setelah itu, kan misalnya tidak, nah baru kita dimasukkan di harga beli sesudah PPN. Nah, harga beli sesudah PPN tetap aja, lu mas kenapa nggak di sebelahnya? Karena nanti yang lebih terupdate itu yang di sini. Jadi tinggal teman-teman langsung aja isi di sini. Contoh harganya 8.000. Nah, harga jualnya berapa? Nah, kalau kunci biasanya itu kan jadi ditentuin sama dari distributornya ya. Cuma kan kadang kita juga bisa nge-up sendiri. Itu tergantung dari kebijakan sih sebenarnya. Nah, kalau saya ini contoh aja saya mau jualnya 10.000. Jadi kita dapat keuntungannya 25%. Nah, setelah itu kalau udah selesai semuanya, baru kita klik simpan. Oke. Terus ada yang nanya, loh kenapa kok kan ini bisa harga grosir juga ya? Bisa. Cuma sebelum kita setting harga grosir dan harga jual member dalam kelompok, pastiin dulu kita datanya itu udah terbuat atau dibikin dulu gitu. Jadi kalau misal kayak tadi kita bikin baru tapi belum disimpan, kita mau ngeklik harga grosir atau harga jual member itu nggak bisa. Nah, kan tadi udah bikin 93000. Bisa kita cari kodenya di sini atau kita juga bisa nyari di daftar produk di sini. Nah, misal konsi, kok konsi matahari, sorry, matahari. Nah, di sini ada matahari kerupuk pedas. Nah, udah kan? Jadi terbuat. Nanti kita bisa nyari juga barang yang lain di sini di daftar produk Aqua. Nah, itu akan muncul kayak gitu. Nah, sekarang kan udah bikin data produknya. Terus aku pengen jual harga apa namanya matahari kerupuk pedasnya itu dijual grosiran jadi kayak beli 3 atau beli 10 nanti harganya lebih murah itu bisa dengan cara klik dulu harga grosir terus masukkan kuantitinya misal di angka 3
ya kan? Nah, harga grosirnya berapa? Kan tadi harganya 10.000 per piece. Nah, kita buat misal 9.000. 9.000 dikali 3 berarti 27.000. Nah, terus barcode-nya nggak perlu diisi, nggak apa-apa, cuma kemasannya yang harus diisi ya teman-teman. Jadi kita misal bikinnya aja per pack atau bandit, 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 gini. Udah kita simpan. Nah, kalau udah disimpan, baru kita simpan lagi di sini. Nah, terus kita ngeceknya apakah harga ini sudah bisa masuk ke atau ke edit di penjualan atau tidak. Kita tinggal balik lagi ke sini, terus transaksi, penjualan, masukkan, tadi cari matahari. Nah, kalau satu, 10.000 kalau misal kita ganti 3, dia otomatis berkurang. Nah, itu yang dimaksud dengan harga grosir. Nah, ini kita nolkan dulu, baru kita balik, kembali lagi ke input data. Nah, terus di sini ada beberapa fitur ya teman-teman. Nah, kalau sebelah sini yang tadi udah dijelasin, daftar departemen atau kategori. Sedangkan kalau di sebelah sini itu daftar produk buat mencari produk atau departemen. Nah, terus di sini itu clear kalau misal kita udah ngisi tapi ternyata mau input ulang, di clear. Nah, sedangkan kalau yang ini hapus produk. Kayak misal kita mau hapus produk, salah satu hapus produk. Misal ini, kan baru kita hapus, otomatis di sini di kerupuk dia udah nggak ada lagi gitu. Nah, terus kalau untuk jasa atau diskon, kalau kita misal mau masukin jasa bisa juga. Cuma untuk jasa, paket, poin, periode promo dan setting, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Begitu, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat pagi.